Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Unis Karera, Muhammad Hafiz Nur Akmal, Dea Adlia, Donita Putri Utami, dan Nuri Anissa Soliha. Kami di sini akan membahas chapter 21 yang berjudul Akuntansi untuk Sewa. Akuntansi untuk sewa. Menurut pernyataan FASB nomor 13, sewa didefinisikan sebagai perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan properti, pabrik, atau peralatan untuk jangka waktu tertentu. Sewa melibatkan lease dan lessor. Penyewa memperoleh hak untuk menggunakan properti, pabrik, dan peralatan, serta lessor akan melepaskan hak tersebut. Sewa adalah perjanjian kontrak, dan oleh karena itu pihak-pihak yang terlibat dapat memasukkan ketentuan apapun dalam kontrak. Semua jenis aset itu dapat disewa. Di antara yang paling populer adalah fotokopi, komputer, pesawat terbang, dan gudang. Lessor. Lessor yang memiliki properti itu ada bank. Lessor terbesar dalam industri leasing. Mereka menyediakan keuangan umum untuk perusahaan. Contohnya adalah Wells Fargo, Cash, dan Citigroup. Perusahaan leasing tawanan, yaitu anak perusahaan yang bisnis utamanya itu adalah melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk, yaitu struktur kontrak leasing untuk perusahaan induk dan pelanggannya. Contohnya, Chrysler Financial untuk Daimler Chrysler, IBM Global Financing untuk IBM, dan Boeing Capital. Independen, yaitu perusahaan leasing yang bisnis utamanya adalah untuk melakukan keuangan umum di perusahaan lain. Pangsa pasar mereka dari bisnis leasing telah menurun karena dua jenis pangsa pasar lessor lainnya telah meningkat. Beberapa lessor independen telah menjadi captive finance company bagi perusahaan lain yang tidak memiliki anak perusahaan leasing. Akuntansi sewa, bab ini menekankan sewa jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan, yang melibatkan properti pribadi yang dapat disusutkan seperti peralatan, mesin, truk, dan aset bergerak lainnya. Tujuan dari bab tersebut antara lain yang pertama, akuntansi untuk penyewa, yaitu ada sewa operasi, sewa modal, yaitu tanpa opsi pembelian murah dengan opsi pembelian murah dengan nilai sisa yang dijamin. Yang kedua, akuntansi untuk lessor, yaitu ada sewa operasi dan sewa modal, yaitu sewa pembiayaan langsung, yaitu sewa tipe penjual. Keuntungan leasing dari sudut pandang penyewa. Yang pertama, itu ada manfaat pembiayaan. Sewa menyediakan pembiayaan 100% yang tidak diperlukan uang muka. Untuk perusahaan dengan kekurangan uang tunai, sewa itu adalah alternatif yang baik untuk membeli. Kontrak sewa mungkin berisi ketentuan yang lebih sedikit yang membatasi daripada perjanjian utang lainnya. Dan perjanjian sewa menciptakan klaim yang hanya terdapat aset yang disewa, tidak terhadap semua aset. Yang kedua ada manfaat risiko, yaitu mengurangi risiko keusangan. Yang ketiga ada manfaat pajak, yaitu pengurangan pajak yang dapat dipercepat karena sering kali tersebar selama masa sewa, bukan umur ekonomis properti. Biaya penuh dari aset sewaan dapat dihapuskan termasuk bagian yang berhubungan dengan tanah. Yang keempat, itu ada manfaat pelaporan keuangan, yaitu pembiayaan di luar neraca. Untuk sewa operasi, sewa tidak menambah kewajiban atau aset ke neraca, dan karena itu tidak mempengaruhi rasio keuangan. Dengan menjaga rasio-rasio tersebut, maka kapasitas pinjaman perusahaan juga dapat terjaga. Lalu pembiayaan di luar neraca, yaitu memperoleh hak untuk menggunakan aset, tetapi tidak melaporkan aset dan kewajiban di neraca. Yang kelima ada manfaat penagihan, yaitu sewa mengizinkan biaya yang lebih tinggi karena unsur bunga yang terkandung dalam pembayaran sewa diperlakukan sebagai beban.
Yang keenam, ada pembiayaan yang lebih murah, yaitu penghematan pajak penghasilan atas biaya penyusupan untuk perusahaan leasing, yaitu lessor, dapat diteruskan ke lease dalam bentuk pembayaran sewa yang dikurangi. Contohnya, penggunaan leasing untuk mencapai pembiayaan di luar neraca, dengan asumsi bahwa pada tahun 2011, dua perusahaan identik, yaitu A dan B, memiliki data berikut sebelum melakukan akuisisi baru. Aset lancar itu ada sebesar 3 juta dolar, aset tidak lancar ada sebesar 5 juta. Kewajiban lancarnya 2 juta, kewajiban tidak lancarnya 2 juta 500. Ekuitas untuk pemegang sahamnya 3 juta 500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akmal. Pada tanggal 31 Desember 2011, sebuah perusahaan membeli peralatan dengan masa pakai 5 tahun seharga 3 juta 18.400 dolar dengan menandatangani wesel 8%. 5 tahun yang membutuhkan 755.923 dolar yang harus dibayar setiap akhir tahun mulai tanggal 31 Desember 2015. Pembayaran termasuk bunga sebesar 8% pada saldo pokok awal tahun. Sisa dari setiap pembayaran tahunan mengurangi pokok. Perusahaan mencatat aset yang dibeli dan wesel bayar. Data keuangan A menunjukkan perubahan berikut. Yang pertama, aset tidak lancar sebesar 5 juta dolar ditambah 3,18400, maka totalnya adalah 8 juta 18.400 dolar. Selanjutnya, yang kedua, kewajiban lancar 200.000 dolar ditambah 755.923 dikali 0,926. Nah, jadi totalnya itu 2.699.985.000 dolar. Lalu yang ketiga, kewajiban tidak lancar 2.500.000 dolar ditambah 3.18.400 dikurangi 699.985 sama dengan 4.818.415 dolar. Lalu yang terakhir sisanya tetap tidak berubah. Karena itu yang sebelum akuisisi rasio lancar itu 3 juta dolar dibagi 2 juta sama dengan 1,5. Lalu setelah diakuisisi ya itu 3 juta dolar dibagi 2,699.985 sama dengan 1,11. Lalu hutang kepada pemegang saham ekuitas sebelum akuisisi itu 4.500.000 dolar dibagi 3,5 juta, maka hasilnya 1,29. Setelah akuisisi itu 2,699.985 juta dibagi 4.818.415 dibagi 3,5 juta, hasilnya itu 2,15. Rasio lancar turun secara signifikan dari 1,5 menjadi 1,11. Sementara rasio utang terhadap ekuitas meningkat 67% setelah akuisisi. Selanjutnya, tingkat pengembalian investasi pada tahun 2000 sekian juga dapat mengalami penurunan nilai karena peningkatan aset tidak lancar. Dampak buruk pada rasio keuangan ini akan merusak kapasitas pinjaman perusahaan A dan juga dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menjual saham. Di sisi lain, asumsikan bahwa perusahaan B menyewa peralatan yang identik dengan menggunakan sewa dan setuju untuk membayar sewa sebesar 755.923 dolar setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Jika tingkat bunganya 8%, nilai sekarang dari peralatan tersebut adalah 3.018.400 dolar. Jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa modal, B mencatat aset dan liabilitas dan efeknya pada sama dengan efek dan Y. Namun,
Jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi, B tidak harus mencatat aset atau liabilitas. Oleh karena itu, rasio keuangan, yaitu rasio lancar, akan sama seperti sebelum akuisisi. Singkatnya, dua peristiwa ekonomi yang identik dapat memiliki dampak yang sangat berbeda pada rasio utama laporan keuangan. Pertama, cara melakukan penjualan secara tidak langsung. Yang kedua, cara alternatif untuk terlibat dalam peluang keuntungan. Perjanjian sewa memungkinkan lessor untuk mendapatkan tingkat pengembalian normal dalam bentuk bunga atas biaya aset sewaan. Klasifikasi sewa properti pribadi. Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan kepada lessee merupakan pembelian oleh lessee dan penjualan oleh lessor dan harus diperlakukan sebagai sewa modal. PS AK 13 merupakan kriteria untuk menentukan klasifikasi sewa oleh lessee dan lessor. Klasifikasi sewa yang melibatkan properti pribadi. Kriteria umum untuk mengklasifikasikan sewa pameran 1. Kolom A, kriteria yang berlaku untuk lessee dan lessor. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir masa sewa. Yang kedua, sewa berisi opsi pembelian murah. Ketiga, jangka waktu sewa sama dengan atau lebih besar dari 75% dari perkiraan umur ekonomis properti disewa. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum sama dengan 90% atau lebih dari nilai wajar properti yang disewakan kepada lessor. Selanjutnya, kriteria kolom B hanya berlaku untuk lessor. Yang pertama, kolektibilitas pembayaran sewa minimum cukup terjamin, yaitu dapat diprediksi. Yang kedua, tidak ada ketidakpastian penting seputar jumlahnya biaya yang tidak dapat diganti yang harus dikeluarkan oleh lessor berdasarkan sewa. Klasifikasi oleh penyewa. Sewa yang pertama, sewa modal. Sewa yang memenuhi satu atau lebih kriteria pada kolom A. Penyewa harus memperlakukan sewa modal sebagai pembelian aset, mengakui aset sewaan, dan kewajiban sewa modal. Selanjutnya, sewa operasional. Sewa yang tidak memenuhi salah satu kriteria di kolom A. Klasifikasi oleh lessor. Sewa operasional. Yang tidak memenuhi salah satu kriteria dalam kolom A atau tidak memenuhi kedua kriteria di kolom B. Sewa pembiayaan langsung. Sewa yang memenuhi ketiga kriteria berikut. Yang pertama, satu atau lebih dari 4 kriteria pada kolom A. Yang kedua, kriteria pada kolom B. Dan yang terakhir, tidak ada keuntungan manufaktur atau dealer. Kualifikasi oleh lessor. Sewa tip penjualan. Sewa yang memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, salah satu dari 4 kriteria yang tercantum dalam kolom A. Yang kedua, kriteria pada kolom B. Dan yang terakhir, transaksi melibatkan keuntungan atau kerugian produsen atau dealer untuk lessor. Selanjutnya dibaca oleh Dea. Klasifikasi oleh lessor lanjutan. Laba bagi lessor terjadi ketika nilai pasar wajar dari properti sewaan lebih besar dari biaya perolehan atau nilai tercatatnya. Huruf C dan di kolom A tidak berlaku jika awal masa sewa jatuh dalam 25% terakhir dari total taksiran umur ekonomis. Istilah kunci terkait sewa, opsi pembelian tawar-menawar. Ketentuan yang memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewaan pada akhir masa sewa pada harga yang sangat menguntungkan sehingga laksana opsi tampaknya pada awal sewa dapat dipastikan secara wajar. Yang kedua, perkiraan kehidupan ekonomi. Bisa umur aset sewaan untuk penggunaan yang dimaksudkan pada awal kontrak sewa dengan perbaikan dan pemeliharaan normal. Yang ketiga, nilai wajar properti yang disewa. Harga di mana properti dapat dijual dalam transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang tidak berelasi. Yang keempat, untuk produsen dan dealer, nilai wajar adalah harga jual. Bagi yang lain, nilai wajar adalah biaya perolehan aset kepada lessor. Istilah-istilah penting terkait sewa. Pembayaran sewa minimum
atau MLP merupakan pembayaran yang harus dibayar oleh les kepada lessor selama masa sewa. Untuk sewa dengan opsi pembelian murah atau BPO, MLP termasuk untuk les atau lessor. Yang pertama, pembayaran berkala minimum yang disyaratkan oleh sewa selama masa sewa, dan yang kedua, pembayaran yang diminta oleh BPO. Jika tidak, MLP meliputi yang pertama, pembayaran berkala minimum, ditambah apa saja terjamin nilai sisa, dan yang ketiga, setiap pembayaran atas kegagalan untuk memperbaharui atau memperpanjang sewa jika perjanjian menentukan bahwa sewa harus diperpanjang atau diperbarui. Sebuah bagi penyewa, nilai sisa harus dijamin oleh penyewa. Untuk lessor dapat dijamin oleh les atau pihak ketiga. Dengan demikian, MLP les bisa kurang dari lessor ketika nilai sisa dijamin oleh pihak ketiga. Aset yang disewakan untuk penyewa sama dengan present value atau PV dari MLP bukan melebihi nilai pasar wajar aset tersebut. Biaya pelaksanaan adalah biaya jenis kepemilikan, yaitu asuransi, pemeliharaan, dan pajak properti. Diharapkan dibayar oleh pihak yang memiliki kepemilikan. Dalam kasus sewa modal atau penyewa mengambil alih kepemilikan, jika bagian dari pembayaran sewa adalah untuk penggantian biaya pelaksanaan kepada lessor, itu harus dikurangkan dari perhitungan MLP. Yang pertama, akuntansi sewa, pelakuan sewa operasi. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan pemilik lessor dan perusahaan penyewa les tanggal 1 Januari 1995. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Sewa tersebut tidak dapat dibatalkan dan memerlukan pembayaran sewa yang sama sebesar $50.000 di awal setiap tahun. Yang kedua, biaya dan juga nilai wajar dari peralatan kepada perusahaan pemilik pada awal sewa adalah $400.000. Peralatan tersebut memiliki estimasi umur ekonomis 10 tahun dan memiliki estimasi nilai residu 0 pada akhir waktu tersebut. Yang ketiga, tidak ada jaminan nilai sisa oleh perusahaan penyewa. Yang keempat, perusahaan tuan tanah setuju untuk membayar semua biaya pelaksanaan. Yang kelima, peralatan kembali ke perusahaan pemilik tanah pada akhir 5 tahun. Yang keenam, tingkat pinjaman tambahan perusahaan penyewa adalah 12,5% per tahun. Yang ketujuh, untuk perusahaan pemilik, tingkat bunga implisit dalam sewa adalah 12%. Yang ke-8, nilai sewa dari anuitas jatuh tempo dari 5 pembayaran masing-masing senilai $50.000 pada 12% adalah $4.037.349 dikali $50.000 yang hasilnya $211.867.000. Penerapan kriteria penetapan klasifikasi sewa oleh penyewa. Klasifikasi kriteria terpenuhi. Yang pertama, pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa, tidak. Yang kedua, opsi pembelian murah, tidak. Yang ketiga, jangka waktu sewa 75% dari umur ekonomis, bukan 50%. Yang keempat, nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 90%. Nilai wajar tidak dinilai sekarang adalah $211.867.4,5 atau 50,5% dari nilai wajar. Kesimpulannya, sewa adalah sewa operasi, itu tidak memenuhi kriteria apapun. Entry jurnal sewa operasi untuk penyewa. Satu-satunya jurnal yang dicatat oleh penyewa adalah pada tanggal 1 Januari 1995, yang dimana beban sewanya senilai $50.000 dan tunai $50.000. Entry serupa akan dicatat pada awal tahun 1996 hingga 1999. Dalam sewa operasi, baik aset maupun liabilitas tidak diakui. Akuntansi dan pelaporan oleh lessor. Jenis leasing yang diklasifikasikan oleh lessor yang pertama,
Sewa operasi, sewa yang tidak memenuhi salah satu kriteria dalam kolom A atau tidak memenuhi kedua kriteria di kolom B dari pameran 1. Yang kedua, sewa pembiayaan langsung, sewa yang memenuhi satu atau lebih kriteria dalam kolom A dan kedua kriteria dalam kolom B dari pameran 1. Dan juga sewa tidak melibatkan keuntungan produsen atau dealer. Yang ketiga, sewa tipe penjualan. Sewa memenuhi satu atau lebih kriteria dalam kolom A dan kedua kriteria dalam kolom B dari Exhibit 1. Sewa melibatkan pengakuan keuntungan atau kerugian produsen atau dealer. Yang keempat, leverage sewa. Sewa tiga pihak khusus yang dianggap sebagai sewa pembiayaan langsung. Selanjutnya akan dibahas oleh Donita. Selanjutnya, penyewa. Dalam sewa operasi, lessor memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat kepemilikan. Peralatan yang disewa dilaporkan pada neraca pada subbagian properti, pabrik, dan peralatan yang berjudul peralatan yang disewakan kepada pihak lain, dan mencatat penyusutan. Lessor biasanya membayar biaya pelaksanaan dan mencatatnya sebagai biaya operasional. Perlakuan akuntansi sewa operasi lessor, contohnya asumsikan bahwa perusahaan pemilik lessor menyewakan suatu peralatan kepada tenan selama 5 tahun berdasarkan persyaratan yang dijelaskan pada halaman 32 dan 33. Penyewa setuju untuk membayar $50.000 pada awal setiap tahun. Peralatan tersebut dibeli oleh tuan tanah dengan harga $400.000. Ini memiliki perkiraan umur 10 tahun. Pemilik menggunakan metode penyusutan garis lurus. Pada tanggal 1 Oktober, lessor membayar premi asuransi tahunan sebesar $2.000 dan pada tanggal 15 Desember, ia membayar biaya perbaikan sebesar $1.500. Dengan asumsi tidak ada biaya langsung awal, informasi sebelumnya dicatat dalam entry jurnal berikut. Pembelian peralatan yang akan disewa pada 1 Januari, yaitu peralatan yang disewakan kepada orang lain $400.000. Uang tunai atau peralatan $400.000 jika peralatan sudah dimiliki. Yang kedua, penagihan pembayaran tahunan sewa operasi pada 1 Januari, yaitu tunai $50.000, pendapatan sewa $50.000 atau sewa diterima di muka. 3. Pembayaran premi asuransi tahunan pada 1 Januari, biaya pelaksanaan beban asuransi $2.000, tunai $2.000. Yang keempat, 15 Desember, biaya perbaikan $1.500, tunainya $1.500. Yang kelima, pengakuan beban penyusutan tahunan, depreciation expense melengkapi disewakan pada orang lain $40.000, account depreciation-nya melengkapi disewakan kepada orang lain $40.000. 40.000 per 10 sama dengan 400.000 per 10 dibagi 10 sama dengan 40.000. Jika sewa dilaporkan sebagai sewa modal, penyewa mencatat aset, yaitu peralatan yang disewa, dan kewajiban, yaitu hutang sewa. Jumlah aset sewaan sama dengan kewajiban dan dihitung sebagai nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum atau MLP. Perawatan akuntansi untuk sewa modal. Dalam sewa modal, penyewa biasanya bertanggung jawab atas biaya pelaksanaan. Jika biaya ini dibayar oleh lessor, biaya ini harus dikurangkan dari pembayaran sewa dalam menghitung nilai sekarang dari MLP. Tingkat diskon yang digunakan dalam menghitung nilai sekarang dari MLP dalam menghitung PV-MLP, lessor harus menggunakan yang lebih rendah dari tingkat pinjaman inkremental
atau tingkat implisit lessor. Jika B tidak diketahui lessor menggunakan A. Tingkat diskonto yang digunakan lessor adalah tingkat bunga implisit lessor. Tingkat diskon yang digunakan dalam menghitung nilai sekarang dari MLP lanjutan. Nilai sekarang dari FMLP mungkin berbeda untuk lessor dan lessor ketika tingkat diskonto yang berbeda digunakan dalam penghitung PV. Semakin rendahnya tarif, maka semakin besar PV MLP. Kriteria penyusutan atau amortisasi untuk aset sewa untuk penyewaan lanjutan. Yang A disusutkan ke estimasi nilai sisa. Yang B disusutkan atau diamortisasi sebesar penyewa nilai sisa yang dijamin jika ada. Jika tidak, depresiasi menjadi nol. Baik amortisasi dan istilah penyusutan dapat digunakan. FASB menggunakan amortisasi lebih sering karena aset sewaan adalah tidak terwujud. Contoh dan perlakuan akuntansi untuk sewa modal. Contoh A1, peralatan disewakan berdasarkan perjanjian tanpa transfer kepemilikan. Opsi pembelian murah atau RV yang dijamin. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa antara Gardner Company dan Martin Company tanggal 1 Januari 1995. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 4 tahun. Sewa tidak dapat dibatalkan dan membutuhkan pembayaran yang sama besar. $32.923 pada akhirnya setiap tahun. Contoh A1 lanjutan. Yang kedua itu biaya dan juga nilai wajar. Peralatan untuk Gardner pada awal sewa adalah $100.000. Peralatan tersebut diperkirakan memiliki umur ekonomis 4 tahun dan memiliki 0 perkiraan sisa nilai pada akhir masa sewa. Yang ketiga, tidak ada jaminan nilai sisa oleh perusahaan Martin. Yang keempat, perusahaan Martin atau penyewa setuju untuk membayar semua biaya pelaksanaan. Yang kelima, peralatan kembali ke Gardner pada akhir 4 tahun. Yang keenam, tingkat pinjaman tambahan atau penyewa Martin Company adalah 12,5% per tahun. Yang ketujuh, untuk Gardner Company, tingkat bunga implisit dalam sewa adalah 12%. Perusahaan Martin tahu tarif ini. Yang kedelapan, Martin Company menggunakan metode garis lurus untuk mencatat penyusutan peralatan sejenis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nuri. Yang kesembilan, ada pembayaran sewa tahunan yang dibebankan oleh lessor dihitung sebagai berikut. $100.000 per dari 3,037349B sama dengan 32.923,45. Jika ada RV atau BPO, PV dari RV atau dijamin atau tidaknya, atau juga BPO harus dikurangi dari biaya $100.000 dalam menghitung pembayaran sewa. Yang B, PV dari anuitas biasa sebesar $1 untuk 4 periode pada tingkat bunga 12%. Next. Perlakuan akuntansi untuk sewa modal penyewa. 10. Nilai sekarang dari anuitas biasa dari 4 pembayaran sebesar $32.923,45 pada 12% adalah $100.000. Dihitung sebagai berikut. 3,03739 dikali $32.923,45 sama dengan $100.000. Yang 11, kolektibilitas sewa cukup terjamin dan tidak ada ketidakpastian yang terlibat dalam sewa. 12, tidak ada biaya langsung di awal. Oops.
itu biaya atau pasar wajar value of the lease equipment for the lessor can be derived as PV pembayaran sewa ditambah PV dari nilai sisa atau dijamin atau tidaknya. Biaya peralatan yang disewa jika bagian dari pembayaran sewa untuk menutupi biaya pelaksanaan yang dibayar oleh lessor itu harus dikurangi. Next. Penerapan kriteria untuk menentukan klasifikasi sewa oleh lessee dan lessor. Kriteria klasifikasi kriteria terpenuhi. Perkataan yang pertama, pengalihan kepemilikan pada akhir masa sewa tidak ada hak yang dikembalikan kepada lessor. 2. Opsi pembelian murah tidak. 3. Jangka waktu sewa adalah 75% atau lebih dari umur ekonomis, 100% dari perkiraan umur. 4. Nilai sekarang dari MLP adalah 90% atau lebih nilai wajar. Nilai sekarang adalah 100.000 atau 100% dari nilai wajar. Next. Perlakuan akuntansi sewa moda atau leasing. Sewa adalah sewa modal untuk penyewa karena memenuhi 2 dari 4 kriteria di bawah kolom A, yaitu pada halaman 21. Sewa adalah sewa pembiayaan langsung untuk penyewa karena yang pertama, memenuhi 2 dari 4 kriteria pada kolom A dan kedua kriteria pada kolom B, atau pada halaman 21, dan juga yang kedua, tidak ada keuntungan dealer atau produsen. Next. Entry jurnal untuk contoh A1 penyewa. Ayat jurnal untuk mencatat perolehan aset sewaan, amortisasi atau penyusutan selama 4 tahun oleh penyewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan awal sewa modal pada 1 Januari 1995, peralatan yang disewakan sebesar 100.000, kewajiban sewa modal atau hutang sewa sebesar 100.000. PV dari MLP sama dengan 32.923,45 US dollar dikali 3.000 dikali 3,037349, hasilnya sama dengan 100.000. Next. 2. Pembayaran pertama pada 31 Desember 1995. Beban bunga 12.000, yaitu dari kewajiban di bawah CL sebesar 20.923, tunainya 32.923. 100.000 dikali dari 12% sama dengan 12.000, yaitu beban bunga dengan metode bunga efektif. Beban bunga sama dengan PV kewajiban dikali suku bunga efektif. Next. 3. Pengakuan penyusutan tahunan atau amortisasi. Peralatan sewaan pada 31 Desember 1995. Beban penyusutan sama dengan peralatan yang disewakan dikali 20.000. Akumulasi penyusutan sama dengan peralatan yang disewakan dikali 25.000. Aset amortisasi selama masa sewa karena sewa tidak termasuk pengalihan kepemilikan atau BPO. Depresiasi menjadi 0 karena tidak ada nilai sisa yang dijamin. Next. Entry jurnal untuk modal penyewa pelapor neraca pada 31 Desember 1995. Kewajiban asetnya, kewajiban APD saat ini yaitu peralatan yang disewakan sebesar 100.000, kewajiban sewa guna usaha sebesar 23.434, akumulasi depreciation-nya yaitu peralatan yang disewakan sebesar minus 25.000, kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban di bawah CL sebesar 55.643B, B-nya itu dari 100.000 dikurang 20.923 dikurang 23.434. Jadi hasilnya adalah 55.643. 32.923,45 dikurang oleh 100.000 dikurang lagi 20.923 dikali 0,12. Hasilnya adalah 23.434. Next. Entry jurnal untuk contoh A1 yaitu penyewa. Yang nomor 4, pembayaran pada 31 Desember 1996, beban bunga 9.489. Kewajiban di bawah capital sewanya sebesar 23.434. Uang tunainya yaitu 32.923. PV kewajiban pada awal tahun 1996 dikali 12% sama dengan 100.000
dikurang 20.923 dikali 12%. Hasilnya sama dengan 9.489. B-nya yaitu dari 32.923 dikurang 9.489 sama dengan 23.434. Yang kelima, beban penyusutan 96. Yakni beban penyusutan sama dengan peralatan yang disewakan sebesar 25.000. Akumulasi penyusutannya yaitu peralatan yang disewakan sebesar 25.000. Next. Pada 1997, beban bunganya sebesar 6.677,17, kewajibannya sebesar 26.246,38, uang tunainya sebesar 32.923,45, beban penyusutannya yaitu LE 25.000, depresiasi akumulasinya LE 25.000, 1.968 yaitu beban bunga 3.527,54, kewajibannya 29.395,91, uang tunainya 32.923,45, beban penyusutannya LE 25.000, depresiasi akumulasinya LE 25.000. Next. Saldo akun yang dipilih pada akhir masa sewa yaitu kewajiban atau hutang sewa sebesar $0, akumulasi penyusutannya sebesar $100.000, peralatan yang disewakannya sebesar $100.000. Entry jurnal pada 31 Desember 1998 yaitu akumulasi depreciation-nya $100.000, peralatan yang disewakannya $100.000. Next. Exhibit A1 ringkasan pembayaran sewa dan beban bunga contoh A1. Pembayaran di akhir tahun. Pada tanggal 1 Januari 95, annual lease payment-nya tidak ada, 12% on unpaid obligation-nya tidak ada, reduction of lease obligation-nya tidak ada, obligation liability-nya sebesar $100.000. Pada tanggal 31 Desember 95, annual lease payment-nya sebesar $32.923,45. 12% on unpaid obligations-nya $12.000, reductions of lease obligations-nya sebesar $20.923,45, obligations liability-nya sebesar $79.076,55, 31 Desember 96-nya sebesar $32.923,45, dan 9,489,19, reductions of obligations-nya 23,434,26, obligations liability-nya 55,642,29. Totalnya annual lease payment-nya sebesar 131,694, 12% on unpaid obligations-nya sebesar $31.694, dan reductions of lease obligations-nya sebesar $100.000. Next. Perbandingan beban sewa modal dan beban sewa operasi sebelum pajak. Tahun 95, sewa operasi pengeluarannya sebesar $32.923. Beban sewa modalnya yaitu beban bunga ditambah depresiasi akumulasinya jadi 12.000 ditambah 25.000. Perbedaannya yaitu dampak pada pendapatannya minus $4.077. Perbedaannya dampak pada RE-nya minus 4,070. Pada 96 sewanya yaitu 32.923, beban sewa modalnya yaitu 9.489 ditambah 25.000. Perbedaannya yaitu minus 1.566, dan perbedaan dampak pada RE-nya minus 5.643. Pada 97 sewanya sebesar $32.923, beban sewanya yaitu 6.677 ditambah 25.000, perbedaan dampak pada pendapatannya yaitu $1.246, perbedaan dampak pada RE-nya yaitu 4.396. Pada 98 sewanya sebesar $32.923, beban sewa modalnya 3.528 ditambah 25.000, perbedaan dampak pada pendapatan yang 4.395, dan perbedaan dampak pada RE-nya $0. Next.
Perbandingan lanjutannya, beban sewa modal lebih besar dibandingkan beban sewa operasi pada tahun 95 dan 96. Namun, fenomena ini terbalik pada tahun 1997 dan 1996. Dampak pendapatan dari kapitalisasi sewa adalah negatif untuk tahun 1995 dan 1996, tapi positif untuk tahun 97 dan 98. Dampak kapitalisasi sewa pada laba ditahan selalu negatif selama masa sewa dan nol saat masa sewa habis. Next. A, sebuah kolom 5 di awal tahun dikali 12% beban bunga efektifnya. Yang B, kolom 2 sampai kolom 3. Yang C, kolom 5 di awal tahun sampai kolom 4. Yang D, disesuaikan untuk kesalahan pembulatan 0,03. Untuk sewa guna usaha, biaya pelaksanaan yang dibayar oleh penyewa dicatat sebagai beban usaha. Jika biaya ini dibayar oleh penyewa, mereka seharusnya dikurangi dari perhitungan MLP. Next. Soal dan pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Unikskan. Yang pertama, apa kelompok leasing utama? Keuntungan apa yang dimiliki anak perusahaan captive leasing dalam pengaturan leasing? Jawabannya, kelompok lessor utama di Amerika Serikat itu adalah bank, tawanan, dan independen. Bank adalah pemain terbesar dalam bisnis leasing. Captives adalah anak perusahaan yang bisnis utamanya melakukan operasi leasing untuk perusahaan induk. Mereka memiliki keunggulan titik penjualan dalam menemukan pelanggan leasing untuk segera setelah menerima pesanan yang memungkinkan. Pengaturan pembiayaan sewa dapat dikembangkan oleh anak perusahaan leasingnya. Selain itu, tawanan atau leaser memiliki product knowledge yang memberikan keuntungan dalam pembiayaan produk. Tren saat ini adalah para tawanan atau leaser fokus pada produk perusahaan daripada melakukan pembiayaan sewa umum. Terakhir, pihak independen seringkali pandai mengembangkan kontrak inovatif untuk penyewa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal. Soal kedua, Bradley PLC sedang memperluas operasinya dan sedang dalam proses memilih metode pembiayaan program ini. Setelah beberapa penyelidikan, perusahaan menentukan bahwa ia dapat yang pertama menerbitkan obligasi dengan hasil pembelian aset yang dibutuhkan, atau yang kedua menyewakan aset untuk jangka panjang, tanpa mengetahui biaya komparatif yang terlibat. Jawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa keuntungan yang mungkin didapat dari menyewakan aset daripada memilikinya? Yang kedua, bagaimana laporan posisi keuangan akan berbeda jika Bradley menyewa aset daripada membelinya? Jawaban yang pertama, kemungkinan keuntungan dari leasing untuk yaitu leasing mungkin lebih fleksibel karena perjanjian leasing mungkin mengandung lebih sedikit ketentuan yang membatasi daripada indentur obligasi. Yang kedua, leasing mengizinkan 100% pembiayaan aset sewa karena sewa sering ditandatangani tanpa memerlukan uang muka dari penyewa. Yang ketiga, leasing dapat memungkinkan perubahan peralatan yang lebih cepat, mengurangi risiko keuangan, dan mengalihkan risiko dalam nilai sisa kepada lessor atau pihak ketiga. Yang keempat, leasing mungkin memiliki keuntungan pajak yang menguntungkan. Jawaban yang kedua, dengan asumsi bahwa dana sudah tersedia melalui pembiayaan utang, mungkin tidak ada keuntungan besar. Dalam tambahan yang disebutkan di atas, untuk mendatangani sewa jangka panjang yang tidak dapat dibatalkan, satu keuntungan tambahan leasing adalah ketersediaannya ketika pembiayaan utang lainnya tidak tersedia. Selanjutnya dibaca oleh Dea. Soal ketiga, Samson AG menyewa gedung dan tanah jangka waktu sewa adalah 6 tahun dan pembayaran tetap tahun adalah 800.000 euro. Pengaturan sewa memberi Samson hak untuk membeli bangunan dan tanah seharga 11 juta euro di akhir masa sewa. Berdasarkan analisis ekonomi sewa pada tanggal dimulainya
Samsung cukup yakin bahwa nilai wajar aset sewaan pada akhir masa sewa akan jauh lebih tinggi dari 11 juta euro. Berapa total pembayaran sewa dalam perjanjian sewa ini? Jawabannya, pembayaran sewa dalam pengaturan sewa akan mencakup pembayaran tetap tahunan sebesar $800.000 setiap tahun, ditambah opsi pembelian dengan harga murah sebesar 11 juta euro pada akhir masa sewa. Seperti yang pasti akan dilaksanakan. Jadi pembayaran sewa untuk total perjanjian sewa adalah 800.000 euro dikali 6, lalu ditambah 11 juta euro. Maka hasilnya 15.800.000 euro. Selanjutnya akan dijawab oleh Donita. Yang keempat, Machinsky Leasing menyewakan mesin baru kepada Schaerer SE. Mesin memiliki biaya 70.000 euro dan nilai wajar 95.000 euro. Berdasarkan kontrak 3 tahun tidak dapat dibatalkan. Schaerer akan menerima hak milik atas mesin tersebut pada akhir masa sewa. Mesin memiliki masa manfaat 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Sewa ditandatangani pada 1 Januari 2019. Machinsky mengharapkan pengembalian 8% atas investasinya, dan tingkat implisit ini diketahui oleh Schaerer. Sewa tahunan terutang pada setiap 31 Desember mulai dari 31 Desember 2019. Instruksinya mendiskusikan sifat perjanjian sewa dan metode akuntansi yang harus diterapkan oleh masing-masing pihak dalam sewa. Siapkan jadwal amortisasi yang sesuai untuk lessor dan lessee, dan bahwa kami semua tahun terlibat. Buatlah ayat jurnal pada saat dimulainya sewa untuk Machinsky. Siapkan entry BB pada awal sewa untuk Schaerer. Buatlah ayat jurnal pada saat dimulainya sewa untuk Schaerer dengan alasan yang pertama, Schaerer tidak mengetahui tingkat implisit meski peminjaman inkremental Schaerer di bawah 9%. Dan yang kedua, Schaerer first biaya langsung awal sebesar 10.000 euro. Jawabnya yang A itu, penyewa mencatat semua sewa dengan menggunakan metode sewa pembiayaan dan mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa pada nilai kini dari pembayaran sewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Jika tidak praktis, untuk menentukan suku bunga implisit dalam sewa. Amortisasi lessee tergantung pada apakah kepemilikan berpindah ke lessee atau jika ada opsi pembelian dengan harga murah. Jika salah satu dari kondisi ini terpenuhi, amortisasi akan dilakukan selama umur ekonomis aset. Jika tidak, itu akan diamortisasi selama masa sewa. Karena umur ekonomis aset dan masa sewa adalah 3 tahun, aset sewaan harus disusutkan selama periode ini. Lessor harus memperhitungkan sewa sebagai sewa tipe penjualan, karena hak atas aset berpindah ke penyewa. Masa sewa lebih lama dari 75% dari umur ekonomis aset, yaitu 3/3 sama dengan 100%. Dan nilai sekarang dari pembayaran sewa lebih dari 90% dari wajar. Nilai aset 95.000 euro per 95.000 euro 100%. Ini adalah sewa pembiayaan tipe penjualan oleh lessor dengan asumsi kemungkinan kolektibilitas sewa. Sewa dicatat sebagai sewa jenis penjualan kepada lessor. Lessor harus mencatat piutang sewa dan pendapatan penjualan sama dengan nilai sekarang dari pembayaran sewa sebesar 95.000 euro. Selain itu, lessor harus menghapus aset persediaan dari pembukuannya seharga 70.000 dolar dan harga pokok penjualan terkait 70.000 euro. Bunga diakui setiap tahun sebesar tingkat konstan relatif terhadap piutang sewa yang belum terpulihkan.
Yang B itu amortisasi schedule. 1 Januari 2019 itu ada receivable atau liability sebesar 95.000 euro. Tanggal 31 Desember 2019 ada rent receipt atau payment sebesar 36.863 euro. Ada interest revenue sebesar 7.600 euro. Ada reduction of principal-nya 29.263 euro. Ada receivable atau liability-nya 65.737. Tanggal 31 Desember 2020, rent receipt-nya itu ada 36.863, interest revenue 5.259, prinsipalnya 31.604, receivable atau liability-nya 34.133. 31 Desember 2021 itu payment-nya ada 36.863, interest revenue-nya 2.730, reduction of principal-nya 34.133, receivable liability-nya 0. Jadi 95.000 euro dikali 0,8 sama dengan 7.600 euro. Yang C itu jurnal 1 Januari 2019 ada less receivable sebesar 95.000, ada COGS 70.000, ada sales revenue 95.000 di kredit, ada inventory 70.000 di kredit. Yang D jurnalnya ada right of use asset 95.000 di debit, ada less liability 95.000 di kredit. Yang E ada right of use asset-nya 103.311 di debit, ada cash-nya 10.000 di kredit. Ada less liability-nya besar 93.311 di kredit. Selanjutnya akan dibacakan dijawab oleh Nurul. Ya, nomor 5, Latwig Steel SA sebagai penyewa menandatangani perjanjian sewa untuk peralatan selama 5 tahun. Mulai 31 Desember 2019, pembayaran sewa tahunan sebesar 40.000 euro harus dilakukan pada awal setiap tahun sewa mulai 31 Desember, sejak 31 Desember. Tingkat bunga yang digunakan oleh lessor dalam menetapkan jadwal pembayaran adalah 6%. Tingkat pinjaman tambahan Latwig adalah 8%. Latwig tidak mengetahui tingkat yang digunakan oleh lessor. Pada akhir masa sewa, Latwig memiliki opsi untuk membeli peralatan seharga 5.000 euro, jauh di bawah perkiraan nilai wajar saat itu. Peralatan tersebut memiliki taksiran masa manfaat 7 tahun tanpa nilai sisa. Latwig menggunakan metode garis lurus untuk penyusutan peralatan yang dimiliki serupa. Instruksinya, yang A, siapkan entry jurnal atau entry dengan penjelasan yang harus dicatat Latwig pada 31 Desember 2019. Yang B, siapkan entry jurnal atau entry dengan penjelasan yang harus dicatat Latwig pada 31 Desember 2020, atau siapkan jadwal amortisasi sewa untuk limit pembayaran. Yang C, siapkan entry jurnal atau entry dengan penjelasan yang harus dicatat Latwig pada tanggal 31 Desember 2021, dan yang dia adalah berapa jumlah yang akan muncul pada laporan posisi keuangan Latwig pada tanggal 31 Desember 2021 relatif terhadap pengaturan sewa. Next. Yang A, 31 Desember 2019, right of use assets-nya sebesar 175.888. Untuk leasability-nya yaitu 175.888. To record lease assets and related liability at the present value of 5 future annual payments of 40,000 euro of plus of purchase of options of 5.000 euronya di diskon sebesar 8%.
Jadi 175.888 ini dari 40.000 euro dikali 4,31213 ditambah 5.000 euro dikali 0,680558. Present value of an annuity due of 1 per 5 years at 8%. Terus bintang yang ketiga adalah present value of 1 per 5 years at 8%. Pada tanggal 31 Desember 2019, list liability-nya sebesar 40.000, cash sebesar 40.000. Untuk record pada pembayaran pertama sewa. Yang B, liability still SA-nya, listnya dia adalah lease amortization schedule annuity due basis pada tanggal 31 Desember 2019. Annual lease payment-nya tidak ada, interest on liability tidak ada, reduction of lease liability-nya tidak ada, dan lease liability-nya 175.888. Pada 2019-nya annual lease payment-nya adalah 40.000, interest-nya 0, reduction of lease liability-nya 40.000, lease liability-nya 135.888. Pada 2020 annual lease payment-nya 40.000, interest-nya 10.871, reductions of lease liability-nya 29.129, lease liability-nya 106.759. Pada 2021 annual lease payment-nya 40.000, interest-nya 8.541, reductions-nya 31.459, dan lease liability-nya 75.300. Pada 2022 annual-nya sebesar 40.000, interest-nya 6.024, reductions-nya 33.976, lease liability-nya 41.324. Pada tahun 2023 annual-nya adalah 40.000, interest-nya 3.306, reductions-nya 36.694, lease liability-nya 41.324. Pada tahun 2023 annual yang 40.000, interest 3.306, reductions of lease liability-nya 36.694, lease liability-nya 4.630. Pada tahun 2024 annual lease payment-nya 5.000, interest-nya 370 euro, reductions of lease liability-nya 4.630 euro, lease liability-nya 0. Next. Yang 25.000 ini untuk record amortization pada tanggal 31 Desember 2020, depreciation expense-nya 25.127, right of use assets-nya sebesar 25.127, to record amortization of the right of use assets based on a cost to Ludwig of 175.888 euro and a life of 7 years. Pada 31 Desember 2020, interest expense-nya 2.871, lease liability-nya 29.129, cash-nya sebesar 40.000. To record annual payment on lease liability of which 2.871 euro represents interest at 8% on the unpaid principals of 135.888 euro. Yang C, 31 Desember 2021, depreciation expense-nya sebesar 25.127, price of use assets-nya sebesar 25.127, to record annual amortizations on lease assets-nya, yaitu interest expense sebesar 8.541, lease liability-nya 31.459, cash-nya 40.000. To record annual payment on lease liability of which 8.541 euro represents interest at 8% on the unpaid principals of 106.759 euro. Next. Yang D, Ludwig Steel SA Statement of Financial Positions per TL pada 31 Desember 2021. Non-current assets-nya right of use assets sebesar 125.634 euro, current liability-nya yaitu lease liability sebesar 33.976 euro, long term liability-nya yaitu lease liability sebesar 41.324 euro. Jadi yang bintang 1 itu
175,888 dikurang 25.127 dikali 2. Hasilnya adalah 125.634. Reductions of lease liability in 2022, untuk melihat jadwalnya ada di part B. Yang bintang ketiga, lease liability pada 31 Desember 2021, less the reductions on lease liability pada tahun 2022, yaitu 75.300 dikurang 33.976, hasilnya adalah 41.324. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.